apabila Anda menemukan bentuk ya, seperti apa A kuadrat min E kuadrat ya, yang penting A kelompok ya, saya kelompokkan 1, 2 ya di sini. Apabila menemukan bentuk A kuadrat min E kuadrat dalam bentuk akar ya, Anda substitusi trigonometri dengan X diasumsikan A sin T atau A X diganti dengan atau disubstitusi dengan A cos T. Nah, perhatikan di sini. Ya. Apabila nanti hasilnya merupakan sebelah kanan ini, ya, hasil integralnya. Mungkin nanti dibuktikan ya. Kemudian apabila menemukan bentuk E kuadrat plus A kuadrat, nah ini ada 3, 4, 5, ya, itu Anda substitusi dengan X sama dengan A tangen T, maka diperoleh rumusnya sebelah kanannya. Ya. Itu. Kemudian bila menemukan bentuk X kuadrat min A kuadrat, 6 dan 7, yaitu kita substitusi dengan X sama dengan A sekant T. Nah, A sekant T. Kenapa? Nah, ya, substitusinya demikian. Mungkin perhatikan nanti rumus trigonometrinya. Perlu diingatkan dulu ya, apabila sudutnya T, sudut yang dihadapi oleh T itu R ordinat, sedangkan yang mengapitnya absis dan jari-jari. Jadi perhatikan letak dari T. Ya. Kalau T-nya yang kanan atas, absisnya ya sebagai ordinat. Ya. Jadi perhatikan posisi dari sudutnya. Ini. Kemudian, nah ini rumus-rumus trigonometri ya. Apabila seperti di atas segitiga, sin T berapa, cos T, tangen T, kotangen, sekan, kosekan kuadrat, kosekan T. Ya. Jadi, nah kenapa substitusinya pada tabel demikian? Nah, karena bentuk A kuadrat min E kuadrat, nah, disubstitusi dari cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Nah, dari bentuk ini, kalau kita kalikan dengan A kuadrat, nah, berarti A kuadrat, jadi A kuadrat cos kuadrat T, ya, kemudian apa, A kuadrat sin kuadrat T sama dengan A kuadrat. Nah, lalu pindahkan salah satu. Katakan A kuadrat sin kuadrat T pindah ke kanan. Nah, berarti ketemu A kuadrat dikurangi A sin T dalam kurung dikuadratkan. Nah, yang dalam kurung itu maka X diganti dengan A sin T. Itu nanti bentuk integralnya akan mudah diselesaikan. Begitu pula untuk yang tangen. Ya, yang tangen, sekan dan sebagainya. Ya. Jadi ingat, nah, substitusi ini didapat dari rumus trigonometri ya, yang semua yang dikalikan dengan A kuadrat. Ya. Ya. Kita coba lagi. Nah, ini kita coba akan buktikan. Ya. Buktikan nomor 1. Nah, dx per A kuadrat min E kuadrat. Yaitu substitusinya X sama dengan A sin T. Nah, kalau ada masukan ke sini, nah, makanya ini kaitannya saya tadi katakan dikalikan A kuadrat. Nah, karena mengarah ke A kuadrat min E kuadrat. Ya. Maka X diganti dengan A sin T. Nah, Anda cari turunannya, turunan X adalah 1, berarti 1 dx, turunan A sin T terhadap T ya adalah A cos T dt. Nah, ini atau kita ubah dulu, boleh. Sin T adalah X per A. Nah, ini nanti harus diubah ini, nanti lihat hubungannya. Nah, dari X itu sebagai ordinat. A itu sebagai jari-jari. Jadi perhatikan T-nya ya. Nah, ini X-nya bukan absis di sini ya. Perannya kalau lihat segitiga sebagai ordinat. Nah, ya, A-nya sebagai jari-jari. Nah, dari sini lihat segitiganya. Nah,
Ini untuk menentukan butuh segitiga ini dari hubungan sin T ini untuk mencari trigonometri lainnya. Nanti akan muncul ada yang cos, ada tangan, ini diperoleh dari segitiga ini. Nah, makanya ini beda segitiga yang atas dan ke bawah. Nah, X-nya itu koordinatnya. Ya, berarti X per A ini dengan dalil Pitagoras maka ketemu ya sudut TT selain diapit dengan jari-jari A juga diapit dengan garis akar A kuadrat min E kuadrat. Nah, dari sini ya, kita turunkan, turunannya adalah dx, turunan X terhadap X adalah 1 tidak perlu ditulis, berarti dx, ya, dx sama dengan A cos T, A cos T, ini ya, A cos T dt, Anda masukkan ke atas. Ya. Sedangkan X-nya, jadi yang diganti X dan DX. DX-nya diganti dengan A cos T dt, X-nya diganti dengan A sin T, masukkan sini. Nah, kita ganti ya. Nah, di sini. DX-nya diganti dengan A cos T dt, akar A kuadrat min X, X-nya diganti dengan A sin T dikuadratkan. Nah, kita selesaikan dengan sifat trigonometri ini. Dari sini ada A yang atas, dari bawah juga A kuadrat. A kuadratnya dikeluarkan berarti tinggal A. Ya, berarti yang atas tetap A cos T dt, yang dalam akar dikeluarkan A kuadratnya. Berarti tinggal 1 min sin kuadrat T. Nah, 1 min sin kuadrat T dari rumus identitas sebelah kanan. Ya, yaitu sama dengan apa? Sama dengan cos kuadrat. Ya, berarti A-nya dicoret, cos T-nya tetap, dt, yang dalam akar itu adalah akar cos kuadrat. Berarti cos T, ini dicoret T, cos T-nya. Berarti tinggal integral dt. Itu kan sederhana. Integral dt adalah T. Integral dt adalah T plus C. T plus konstanta. Nah, ini kembalikan T-nya. Karena soalnya kan variabel X. Berarti ini belum selesai hasil integralnya. Kita kembalikan T-nya. Dari sin T sama dengan X plus A, X per A, sebagaimana kemarin ya di bab sebelumnya, yaitu inverse, berarti cari T-nya, yaitu sin T sama dengan XA, berarti T sama dengan arcus X per A. Nah, berarti T adalah arcus sin X per A. Anda masukkan ke T di sini. Berarti ketemu arcus sin X per A ditambah konstanta. Perhatikan yang atas. Hasilnya sama. Itu pembuktiannya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Halo? Sudah jelas? Sepertinya lanjut dulu, Pak. Kita lanjutkan. Ya. Ini lanjutannya. Langsung ke contoh. Ya, ini contohnya integral dx per akar 25 min x kuadrat. Ini berarti kita 25 dijadikan kuadrat, berarti 5 kuadrat. Ingat dulu rumusnya. Rumusnya adalah arcus sin x per A per C. Tinggal Anda masukkan. Ya, berarti ubah dulu jadi 5 kuadrat. A-nya 5, tinggal Anda gunakan rumusnya, berarti arcus sin X per 5 per A ditambah C. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua. Nah, bentuk ini, X kuadrat plus 2X min 1. Nah, kita jadikan arahkan ke apakah X kuadrat plus A kuadrat, apakah X kuadrat min A kuadrat, apakah A kuadrat min X kuadrat. Nah, caranya kita faktorkan ini. Nah, dibagi 2 ya nanti. Bentuknya kan seperti ini.
Jadi yang ini fungsi kuadrat, didapat 1 itu dari koefisien X, kita bagi 2. Ya, koefisien X adalah 2, dibagi 2 langsung X plus 1. Kita kembalikan ke sebelah kiri. Artinya kita uraikan yang kuadrat. Karena harus sama dalam bentuk akar. Kalau dikembalikan, ini X plus 1 kuadrat adalah X kuadrat ditambah 2X. Kan ada X kuadrat ditambah 2X. X kuadrat tambah 2X plus 1. Nah, muncul 1 di sini. Muncul 1 kan, maka dikurangi 1. Ya. Lalu dilanjutkan penulisannya minus 2. Ya. Nah, min 1 dan min 3 kita gabung. Ini kita gabung ya. Ini arah panah, yaitu saya uraikan. X kuadrat plus 1 kuadrat. Uraiannya adalah X kuadrat plus 2X, muncul 1. Maka dikurangi 1. Ya. Jadi min 4. Berarti X plus 1 kuadrat min 2 kuadrat. Ingat rumusnya ini. X kuadrat min A kuadrat yang ada di tabel tadi. Setengah X, akar, dan seterusnya. Kita selesaikan. Yang ini kita selesaikan. Ini berarti pakai substitusi. Ya, X plus 1-nya Anda substitusi. Kalau mau diuraikan silakan. Ya. Jadi misalkan U X plus 1. Ya, dan seterusnya. Saya ternyata ini substitusi lagi. Jadi langkah pertama dengan substitusi trigonometri, langkah kedua dengan substitusi biasa. Ya, jadi kita substitusi D X plus 1. Ini kita substitusi. Berarti yang dalam akarnya tetap, kita dicek dulu sudah benar nggak dengan yang atas. Artinya substitusi X plus 1 kita turunkan. Ya, berarti turunan dari X plus 1 adalah 1 dx. Berarti tidak berubah. Berarti tidak ada perubahan. Sama kan dx, ini kan dx. Yang atas kan dx. Di depannya kan 1, tidak ditulis. Berarti ini juga sama. Jadi udah dicek, udah benar. Tinggal Anda gunakan langsung rumus ke sini. Yaitu rumusnya 1/2 bukan X, tapi X plus 1. Jadi semua diganti X-nya dengan X plus 1. Akar X plus 1, X kuadrat diganti dengan X plus 1. Jadi plus 1 kuadrat, min A kuadrat, ln nilai mutlak, X-nya diganti X plus 1, yang dalam akar juga X-nya diganti dengan X plus 1 kuadrat min A kuadrat. Demikian. Nah ini hasilnya demikian. Ya, jadi X-nya diganti X plus 1. Yang dikuadratkan X plus 1. Dan sebagainya. Ini hasilnya. Halo. 2 contoh sudah dilalui, sudah jelas. Ada yang ditanyakan? Monggo. Permisi Pak, mau nanya, berarti dx plus 1-nya berubah gitu ya Pak? Enggak. Berdasarkan rumusnya atau gimana? Ini kan mengikuti rumus. Rumusnya kan ini lihat akar X yang ditebali menurut dx. Nah, kan harus sama. Nah, ini juga harus sama. Ya. Yang dikuadratkan kan X plus 1 terhadap X plus 1. Ini hanya yang atas itu hanya untuk mengecek. Barangkali kalau Anda coba kalau yang di dalam kurungnya katakan 2X plus 1. Turunannya kan 2dx. Itu hanya mengecek aja. Jelas nggak? Oke Pak, makasih. Hati-hati, nanti pas di integral tertentu. Kalau ada batasnya, ya beda. Yang atas itu nilainya sebenarnya sama. Yang atas itu, ya, yang dx, berarti untuk nilai batasnya adalah X. Berapa sampai berapa. Yang bawah, bukan X, tapi X plus 1. X plus 1 berapa sampai berapa. Jelas?
Kita lanjutkan contoh lagi. Ini. Berapa integral dx? Nah, sama caranya. Ya. Kita ubah. Dulu, nah, 2x. Nah, koefisien dari x kita bagi 2, 1. Kalau diuraikan kan sama. X kuadrat plus 2x plus 1. Makanya dikurangi 1. Ditambah 5. Nah, ini baru sama. Ruas kiri dan kanan. Ya, ruas kiri kalau diuraikan akan sama. Nah, ingat. Bentuk x kuadrat plus a kuadrat menurut x. Saya terbalik. Nah, itu kan harus sama. Ya, variabelnya. Nah, kalau ini yang atas x plus 1, di atasnya dx. Kan beda. Maka pakai substitusi. Dimisahkan u bla 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 kan. Kalau mau diuraikan, saya langsung aja. Boleh, tapi hati-hati. Pas kalau diberi batas integralnya. Persepsinya beda, ya. Kalau ini menurut X berapa sampai berapa? Nah, karena X plus 1 dimisalkan, nah, ini belum selesai ya. Kita uraikan dulu, min 1 plus 5-nya jadi 2 kuadrat. Nah, dari sini. Nah, ini X, di bawahnya X plus 1. Di atasnya diintegralkan menurut X. Tapi variabelnya X plus 1 kuadrat ditambah A kuadrat. Kita uraikan. Nah, yang ini. Nah, ternyata turunan X plus 1 kan sama dx, sama dengan atas. Nah, kalau dikembalikan, X plus 1 diturunkan, ketemu 1 dx sama dengan atas. Berarti depannya tidak ada perubahan. Kalau di sini muncul berapa, nanti diubah. Yang diminta kan dx. Nah, ini sudah memenuhi rumus ini. Hasilnya adalah 1/A, A-nya 2. 1/2 arkes tangan bukan X, tapi X plus 1. Dibagi 2. Ya, ini sama kan? Kalau dikembalikan. Ya, ini sudah dicek. Ini hanya untuk mengecek aja. Ya, ini, maka ketemu ini. 1/2, 1/A, arkes, bukan tangan X, karena ini hasil integral menurut X plus 1, dengan catatan sudah memenuhi bentuk, berarti X plus 1/2 tambah C. Halo, gimana? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Halo, bisa dilanjut? Izin bertanya, Pak. Ya, yang mana? Untuk yang dari integral dx per akar 25 min x kuadrat itu yang tengah itu, Pak, itu punyanya yang harusnya punya yang akar integral akar x kuadrat plus 2x min 3x dx ya, Pak? Yang mana? Yang atas? Yang tengah ini, Pak. Kok hasilnya integral dx per akar 25 min x kuadrat? 25. Oh, yang atas dah. Yang tengah ini, Pak. Apa mungkin itu salah tulis, Pak? Yang mana? Saya sebentar. Yang tengah ini, Pak. Yang bawah agak ke bawah. Kotak pertama ingat? Ya, yang ini, yang ke atas ya. Ini ya. 25 ya. Iya. Itu harusnya punya contoh hitung yang integral. Ini A. Ya udah, ini salah. Ini bukan 25. Ini kan akar 25. Oh, yang ini ya. Iya, punyanya yang itu berarti. Punya Pak, ini kan? Iya. Jadi ini berarti ini ya betul 25. Ini ya ini kan soalnya 25. Sebentar. Ini belum ingat ini kan ya. Bentar. Ingat ini nomor berapa? Ini nomor ini.
Iya, Akar yang ini, nah, ini ya. Ingat ini X kuadrat min. Oh ini salah ini. iya yang itu, Ini Pak. punya Iya, soal ini ya, punya soal ini ya. iya, Ya betul kan ya. iya baik, A-nya Pak. juga A-nya berapa ini? 2. Nah, A-nya 2. Ini salah ya. Iya Ini baik, Pak. sambil saya copy paste dari rumus ya, nanti saya revisi lagi ya. Ya, Iya yang baik, Pak. ini mestinya Makasih, Pak. soal yang ini ya, soal atas ya. Ya udah, makasih. Jadi Iya, Pak. ini copy paste dari soalnya ya. Jelas nggak? Nah, harusnya kan akar ini. Iya, Halo. Nah, iya. soal ini ya, akar ini. Nah, kalau ini A-nya belum dimasukkan. A-nya harusnya 2. Oke, betul. Yang jadi kotak ini itu masih direvisi ya. Ada lagi nggak? Makasih yang itu. Iya, sama-sama, Pak. Udah ya, berarti salah ya. Udah. Yang jadi ini ya, ini belum. Saya copy paste dari yang ini. Ya udah betul. Oke, makasih. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi kita revisi yang jadi kotak yang ini yang salah ya. Ini kan hasil ini ya. Udah, kita lanjutkan. Contoh lagi. Nah, ya, dx per 4x kuadrat. Nah, kalau di yang ini 4x kuadrat harusnya berbentuk kuadrat. Jadi 4-nya itu 2. 2x dalam kurung dikuadratkan. Ditambah 3 kuadrat. Nah, ya, dah. Nah, atau boleh 4-nya dikeluarkan. Boleh. Bentuknya kan jadi X kuadrat plus 9/4. Boleh pakai itu. Ya. Ya. Atau ini bisa 4-nya dikeluarkan dulu. Ya. Karena yang diminta kan X kuadrat. Atau 4X kuadratnya ini jadi kurung 2X pangkat 2. Ditambah 3 kuadrat boleh. Langsung substitusi. Ya, ingat rumusnya? Ini X kuadrat plus A kuadrat seper A arkes tangan X per A plus C. Nah, berarti kita ikuti cara yang ini. Ya. Berarti seperempat dikeluarkan, dx per X kuadrat. Nah, ini sudah memenuhi ini. Nah, ini X, ini juga sama. Nah, Anda tinggal ganti. Berarti seperempat, ya, seperempat dikali seper A, A-nya 3/2, arkes tangan X per 3/2 ditambah C. Tuh. Nah, ini seperempat, seper A 3/2, arkes tangan X per A 3/2 tambah C. Itu mudah ya. Atau cara yang tadi saya sama hasilnya ya. Tapi pakai substitusi lagi. Ya. Nah, 2X-nya dimisahkan. Nah, ini hasilnya disederhanakan. Berarti 1/6, arkes, tangan. Nah, ini jadi terbalik. 2X per 3 ditambah C. Itu. Nah, itu sekarang. Contoh lagi. Nah, ini contoh lagi. 3DX per 2X kuadrat min 16. Misalkan saya di atasnya itu katakan 3X. Halo? 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 Dengar nggak? Iya, Pak. Misalkan yang atas itu saya ganti 3X, ada X-nya. Mungkin pakai trigonometri itu lebih sulit. Kalau atasnya 3X, misalkan. Nah, jadi sebelum Anda pakai trigonometri, perhatikan dulu. Nah, ya. Kalau atasnya kita pakai substitusi biasa yang paling gampang. Kalau pecahan kita turunkan. Berapa turunan yang dalam akar? Halo? Berapa turunannya? 4x, Pak. 4x, Pak. 4x dx. Nah, kalau saya ganti di sini 3-nya ditambah jadi 3x, itu
nanti ada X-nya. Pakai trigonometri mungkin lebih ribet lagi. Jadi sebelum Anda menggunakan trigonometri, perhatikan dulu. Oh, jangan mentang-mentang ini berbentuk trigonometri. Ternyata di sini ada X. Itu mungkin lebih sulit lagi. Lebih baik kita cek dulu. Yang di dalam kurung ini turunannya ternyata 4X dx. Misalkan di atas ada 3X dx. Nah, itu yang paling gampang. X dx-nya kan diperoleh untuk soal yang lain ya. Nah, jadi sebelum gunakan trigonometri perhatikan dulu. Kalau pecahan biasanya Anda misalkan turunannya ternyata muncul di atas, yaitu pakai yang itu lebih gampang. Ya. Nah, ini ternyata bentuknya integral dx per akar x kuadrat min a kuadrat adalah ln. Nah, kalau dalam x. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, arahkan ke x kuadrat min a kuadrat. Ya, a kuadratnya, a-nya kan 4. Nah, x-nya ini berarti akar 2 dalam akar 2x di dalam kurung pangkat 2. Nah, bentuknya kan sama, berarti akar 2x. Gak tahu ini pakai apa. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, diarahkan sini kan. Kalau dikembalikan kan sama. Nah, ini belum sama. Karena rumusnya integral menurut X. Dari X kuadrat min A kuadrat. Nah, kalau ini integral menurut X, tapi bukan dari X. Akar 2X. Nah, yang ini pakai substitusi. Ya, jadi akar 2X-nya disubstitusikan. Nah, yang ini. Nah, yang bawah sama, jangan tiganya dikeluarkan. Nah, sekarang D akar 2X. Berapa turunan akar 2X? Halo? Akar 2 Akar 2 dx. Sedangkan yang diminta kan dx. Dari sini kan muncul akar 2. Makanya di depan dibagi akar 2. Jadi 3 per akar 2. Baru ini sama. Luas kiri dan kanan. Bedanya hanya batas integralnya. Yang kiri integral menurut X. Berarti batas integralnya juga kalau ada batasnya adalah untuk X. Yang kanan diintegralkan menurut akar 2X. Berarti batas integralnya juga akar 2X. Berapa sampai berapa. Nah, ini keterangannya. Nah, muncul akar 2X. Yang diminta kan dx. Maka di depannya dikalikan akar 2. Jadi sama. Baru kita gunakan rumus ini. Hasilnya adalah 3 per akar 2 ln bukan X, tapi ln akar 2X ditambah akar 2X kuadrat min A kuadrat ditambah C. Nah, ini. Akar 2X-nya saya uraikan lagi. Halo? Udah jelas? Iya, Pak. Nah, kita lanjutkan soal-soal. Ini silakan latihan aja ya. Ini latihan tidak dikumpulkan, tapi saya udah masukkan seperti ini mungkin ya petunjuknya. Nah, ini dijadikan saya hanya arahan aja ya. Ya. Atau ada PDF-nya, saya di PDF-nya aja biar ini. Udah di sini nggak ada yang ditanyakan sebelum kita ke PDF lain. Halo, ada yang ditanyakan? Saya stop screen ya. Jelas, Pak. Sudah jelas. Saya pindah ke top screen ya untuk penjelasan yang latihan-latihan. Tapi sampai nggak selesai ya. Nggak selesai. Petunjuk latihan. Udah kelihatan? Nah, ya ini. Nah, kalau ini berarti akar 9-nya dikeluarkan. Ya. Akar 9 berarti sepertiga kan? Dikedepankan. Nah, ini sudah langsung memenuhi rumus.
Jelas. Berarti A-nya 1. Ya, nomor 2. Nah, cara tadi kan, ya, apa? Untuk ini saya ambil dari apa? Eh, ah, ini ya. Nah, jadi akar 9-nya. Akar 9-nya kita keluarkan. Akar 9 kan jadi 3. Berarti sepertiga ya. Nah, berarti ini menjadi 9-nya keluarkan 1 min E kuadrat. Nah, tinggal Anda langsung rumus. A-nya di sini berapa? Halo, A-nya berapa? 1, Pak. Nah, 1. Anda gunakan rumus langsung. Nah, untuk yang ini, kita buatkan caranya koefisien dari X dibagi 2, yaitu 1. Nah, ini 1. Ini adalah 1. Nah, berarti X. Nah, kalau dikembalikan ternyata sama. Jangan pakai trigonometri ini. Kalau mau pakai trigonometri berarti di sini A-nya berapa ini? Halo? A-nya berapa? 0, Pak. 0. Tidak ada A-nya, Pak. Nah, ya berarti ditambah 0 kuadrat atau dikurangi 0 kuadrat. Ya, kalau pakai trigonometri. Ya, nanti apa? Nah, jangan pakai itu. Nah, ini kan mudah ini. Ini kan dalam bentuk akar dikuadratkan, berarti ketemu ini. Ya, hasilnya nanti gini. Ya, hasilnya adalah Anda selesaikan. Lebih gampang itu daripada trigonometri. Kalau pakai trigonometri ya boleh. Berarti A-nya 0. Nanti arcus berapa ini apa hasilnya? Kita coba ya. Silakan pakai, kalau pakai A-nya 0 ya. Terserah. Harus sama ya. Berarti itu dibandingkan ya. Hasilnya kan setengah X kuadrat ditambah X. Kalau dari sini kan gampang. Ya. Nih, yang ini. Udah gampang ini. Ini 5-nya. Berarti akar 5 kuadrat. Ya, gampang. Terus yang ini, nah ini ada tanda negatif X kuadratnya. Saya simpan di depan negatifnya. Berarti caranya 2 dibagi negatif. 2 dibagi negatif 2. Berarti negatif 1. Ya. Kalau diuraikan ini X kuadrat, di depannya ada negatif, udah sama. Min 2X, di depannya negatif, jadi positif. Dari sini muncul plus 1 kuadrat, tapi di depan ada negatif. Ya, negatif. Berarti negatif 1 dari sini. Dari sini muncul negatif 1, sedangkan yang diminta adalah 8. Berarti ini harus 9. Nah, ini saya tulis di depan 9-nya, berarti 3 kuadrat, min dalam kurung X min 1, kuadrat ini substitusi. Nah, ini di depannya tetap tidak berubah, karena turunan X min 1 kan DX. Nah, udah sama. Ya. Silakan di ini ya. Yang ini. Yang nomor 5. Tulis dalam bentuk kuadrat. Berarti 25 itu kan 5 kuadrat. Jadi dalam kurung 5X kuadrat. Ini berarti kita substitusi. Ya, 5X-nya. Kembalikan ke DX. Artinya Anda turunkan dulu. Ternyata hasil turunannya adalah 5DX. Sedangkan diminta adalah DX. Berarti di depannya dikalikan 1/5. Silakan ya diteruskan. Yang ini juga sama. Ya, 9-nya. Misalkan Pak, boleh nggak 4-nya dikeluarkan? Ya boleh. Ya. Nah, saya langsung aja. 9-nya diubah jadi 3 kuadrat. 4X kuadratnya diubah jadi kurung 2X kuadrat. Nah, berarti diintegralkan menurut ini 2X. Kalau dikembalikan turunannya kan 2X. Turunannya kan 2DX. Yang diminta kan DX. Makanya di depan dikalikan 1/2. Ini saya loncati. Nomor 12. Nah, ini DX per X kuadrat plus X. Ya, kalau diturunkan kita ubah ya.
Nah, caranya sama, koefisien dari X adalah 1, ya, berarti kurung X plus berapa? Nah, dibagi 2 koefisien dari X, yaitu 1, berarti setengah. Nah, dicek lagi, dikembalikan ke kanan, ke kiri. Kalau ini diuraikan, X kuadrat ditambah X, ditambah 2 kali X kali setengah. Ya, X, udah cocok? Ditambah 1/4. Atau ditambah 1/4. Makanya ini tidak ada, dikurangi 1/4 atau setengah dipangkat 2, 1/4. Nah, ini udah ketemu. Nah, berarti bentuknya diintegralkan menurut X plus 1, X plus setengah. Bentuknya kan sama. Nah, tinggal Anda cek ke sebelah kiri. Oh, ternyata turunan X plus setengah itu adalah dx. Nah, sama kan? Halo? Halo? Iya, Pak. Udah jelas ya? Nah, itu tugas-tugasnya, silakan ya. Ada di My Classroom atau silakan ambil di sini ya. Ini ada. Sebelum kita akhiri, masih banyak waktu ya. Ada pertanyaan nggak? Kita sambung dengan Mas Ubab ya. Ada yang ditanyakan nggak? Halo? Sepertinya sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup, kita sekarang jadwalnya asisten ya. Oke, bentar. Oh, yang tadi yang salah ya, dibetulkan ya. Ada yang salah. Mas Ubal. Mas Kubal, udah bisa dimulai? Iya Pak, baik Pak. Oke, monggo, udah bisa ya, silakan. Iya Pak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jadwalnya asistensi untuk hari ini membahas latihan 2.1 sama latihan 2.2. Share screen dulu. Ini udah kelihatan share screen-nya. Sekarang sudah, Mas. Udah, Mas. Udah, Mas. Ya, baik. Jadi buat latihan 2.1 itu tentang integral parsial sama rumus-rumus reduksi. Nah, buat ini yang pertama ada soal nomor 1. Selesaikan integral berikut ini. Saya ambil nomor 1n sama 1p. Yang 1n soalnya integral arcus tangen dari 5 theta d theta. Nah, buat integral parsial kan kayak gini rumusnya. Nah, ini dimisalkan dulu U sama V-nya. Ini dimisalkan U sama dengan arcus tangen 5 theta, terus V-nya sama dengan theta. Nah, sehingga U-nya ini diturunkan, du per d theta sama dengan 5/1 plus 5 theta kuadrat. Ini dari rumus yang ada di bab 1. Nah, kalau menggunakan integral parsial nanti bentuknya jadi kayak gini. Yang tadi permisalan U sama V-nya nanti dimasukkan. Nah, ini U-nya punya arcus tangen 5 theta dikali V dikali theta minus integral dari theta dikali 5/1 plus 5 theta kuadrat d theta. Nah, buat integral yang kanan ini disederhanakan bentuknya jadi kayak gini. Nah, itu dimisalkan dulu. Jadi dimisalkan G sama dengan 1 plus 25 theta kuadrat. Nah, sehingga ini bisa diturunkan dg per d theta sama dengan 50 theta. Nah, sehingga hasil integral yang ini menjadi kayak gini. Yang tadi dimisalkan 5 theta, ini d theta-nya menjadi dg per 50 theta, terus
ininya menjadi DG, yang penyebutnya menjadi G. Nah, ini bisa dicoret sehingga integralnya menjadi integral 1/10 G DG. Nah, buat integralnya 1/10 ln G. Nah, G-nya ini nanti dikembalikan ke permisalan awal, sehingga hasil integralnya 1/10 ln 1 + 25 θ kuadrat. Nah, sehingga integral dari akar tangan 5 θ dθ itu yang hasil integral yang ini dimasukkan ke yang ini tadi. Sehingga hasilnya θ akar tangan 5 θ dikurangi 1/10 ln 1 + 25 θ kuadrat plus J. Buat yang soal ini ada yang ditanyakan dulu mungkin? Saya Mas mau nanya, Ya, silakan. saya masih belum paham yang ini Mas, yang tiba-tiba 5 θ terus dikuadratin. Itu dari mana ya Mas? Masih belum paham saya. Ya, buat 25 θ kuadrat ini dari ini kan ini kan DU. DU kan turunan U tadi ini yang udah dimisalkan tadi, DU per dθ kan turunan arkes tangan 5 θ ini. Turunannya itu ada di bab 1. Jadi kayak gini, 5/1 + 5 θ kuadrat. Nah, 5 θ kuadratnya ini diuraikan menjadi 1 + 25 θ kuadrat. Gitu. Gimana, mungkin bisa dipahami nggak? Oh, jadi ada di buku ya Mas? Ya, buat yang turunan ini itu ada di bab 1 di nah, itu di halaman 86 yang rumus-rumus turunan buat trigonometri. Kayak gitu. Nanti hasilnya kayak gini. Gimana, mungkin bisa dipahami? Oke Mas, makasih. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Atau mungkin bisa dilanjutkan. Iya Mas, bisa dilanjutkan dulu Mas. Ya. Lanjut ke soal 1P. Ini integralnya. Soal integralnya itu integral E pangkat X cos X dx. Nah, ini sama menggunakan integral parsial. Ini kalau integral parsial kan bentuknya kayak gini, nanti dimisalkan U sama V-nya. U-nya E pangkat X, terus V-nya itu integral cos X dx. Ini tuh dimisalkan dv-nya, jadi dv itu sama dengan cos X dx, sehingga kalau diintegralkan di kedua ruasnya nanti v sama dengan integral cos X dx. Nanti hasilnya v sama dengan sin X kayak gitu. Nah, terus buat integral parsialnya jadi ini E pangkat X sin X minus integral sin X dikali E pangkat X dx. Kayak gitu. Dimana integral sin X E pangkat X dx ini juga menggunakan integral parsial. Jadi dimisalkan lagi kayak gitu. Nah, permisalannya U sama dengan E pangkat X sama dv sama dengan sin X dx. Ini kalau diintegralkan di kedua ruas nanti V sama dengan integral sin X dx sama dengan minus cos X. Sehingga V-nya sama dengan minus cos X. Nah, sehingga integral yang ini tadi hasilnya kayak gini. Yang pakai integral parsial nanti hasilnya kayak gini. Ini kalau diuraikan hasilnya kayak gini. Nah, balik ke yang awal tadi, balik ke yang ini. Nah, balik ke yang ini tuh hasil yang integral E pangkat X sin X dx ini dimasukkan ke yang ini. Dimasukkan sehingga hasilnya ini nanti diuraikan seperti ini.
E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X minus integral E pangkat X cos X. Nah, yang ini bisa diubah ke ruas kiri, dipindahkan ke ruas kiri, sehingga 2 integral E pangkat X cos X dx sama dengan ini, sama dengan yang ruas kanan E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X. Sehingga ini duanya pindah ruas ke kanan, sehingga integral E pangkat X cos X dx sama dengan setengah E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X plus C. Gimana buat nomor 1B, ada yang ditanyakan mungkin? Atau mungkin bisa dilanjutkan dulu. Sepertinya bisa dilanjut, Mas. Oke, lanjut ke latihan 2.1 nomor 4. Ini soalnya gunakan rumus reduksi 2.6 untuk membantu menyelesaikan integral-integralnya. Nah, buat yang 4A ini integralnya integral cos pangkat 35x dx. Nah, ini dimisalkan dulu U sama dengan 5x. Sehingga turunan U itu 5, sehingga du per dx sama dengan 5. Nah, ini 5x-nya diubah menjadi U yang udah dimisalkan tadi. Terus dx-nya ini kan du per 5. Ini dx-nya juga diubah menjadi du per 5. Sehingga integralnya menjadi 1/5 integral cos pangkat 3U du. Nah, jika menggunakan rumus reduksi 2.6 ini rumusnya kayak gini. Nah, ini tinggal integralin aja. Jadi hasil integralnya itu nanti kayak gini. 1/3 cos kuadrat U sin U plus 2/3 integral cos U du. Nah, ini nanti hasilnya 1/15 cos kuadrat 5x. Ini U-nya diubah lagi menjadi yang dimisalkan tadi, U sama dengan 5x. Sehingga U-nya diganti 5x. Itu. Jadi 1/15 cos kuadrat 5x sin 5x plus 2/15 sin 5x plus C. Gitu. Ini sinnya dari integral cos U ini. Nah, buat nomor 4A ada yang ditanyakan dulu. Atau bisa dilanjut dulu. Kayaknya bisa dilanjut dulu, Mas. Ya, baik. Lanjut ke nomor 4B. Jadi 4B ini integral T cos pangkat 4 T kuadrat dt. Nah, ini dimisalkan dulu U sama dengan T kuadrat. Nah, turunan U sama dengan 2T. du per dt sama dengan 2T. Nah, ini yang dimisalkan tadi dimasukkan T cos pangkat 4U, terus dt-nya diganti du per 2T. Sehingga nanti integralnya menjadi setengah integral cos 4 U du. Ini sama menggunakan rumus reduksi titik 26. Sama kayak yang tadi. Nanti didapatkan integralnya nanti setengah dikali 1/4 cos pangkat 3U sin U plus 3/4 integral cos kuadrat U du. Nah, buat integral ini itu pakai integral parsial lagi. Pakai rumus reduksi 2.6 lagi. Nanti hasilnya kayak gini. Setengah cos U sin U plus setengah integral cos pangkat 0 U du. Cos pangkat 0 ini 1, sehingga setengah cos U sin U plus setengah U. Nah, sehingga nanti didapatkan hasilnya kayak gini, yang 8 cos pangkat 3U sin U plus 3/8 kali setengah cos U sin U plus setengah U plus C. Terus nanti disederhanakan nanti kayak gini. Gimana buat nomor 4B, ada yang ditanyakan dulu?
Atau bisa dilanjut dulu? Mungkin dilanjut dulu, Mas. Ya, baik. Ini lanjut ke nomor 5, latihan titik 1, 2.1, nomor 5. Nah, kalau yang tadi itu rumus reduksi 2.6, ini gunakan rumus reduksi 2.5 untuk membantu menyelesaikan integral yang ada di soal itu. Nah, buat yang A, ini integral pangkat 4 2x dx. Ini dimisalkan U sama dengan 2x, sehingga du per dx sama dengan 2. Ini yang permisalan tadi dimasukkan, sin pangkat U, sin pangkat 4 U du per 2, terus seperduanya keluar. Menggunakan rumus reduksi ini, nanti rumusnya kayak gini. Yang 2.5, kayak gini, nanti tinggal diintegralkan. Nanti hasilnya setengah dikali min seperempat sin pangkat 3 U cos U plus 3/4 integral sin kuadrat U du. Nah, ini sama juga menggunakan rumus reduksi nanti. Jadi integral sin kuadrat U du nanti hasilnya kayak gini. Sama kayak yang tadi. Nah, sehingga hasil integralnya nanti didapatkan kayak gini. Min 1/8 sin pangkat 3 2x cos 2x min 3/16 sin 2x cos 2x plus 6x per 8 plus c. Ini 2x-nya disubstitusi lagi ke yang U ini. Buat nomor B mungkin ini mirip-mirip sama nomor A, mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Gimana mungkin buat nomor 5A ini ada yang ditanyakan dulu. Atau lanjut dulu mungkin. Lanjut dulu Mas, sepertinya Mas. Ya, baik. Buat latihan 2.1 ini lanjut ke ini ambilnya yang 13 ki. Ini bentuk yang nomor 13 ini bentuk pengintegralan perpangkatan sinus dan cos dan cosinus. Jadi soalnya integral sin kuadrat 5x cos kuadrat 5x dx. Nah, ini dimisalkan U sama dengan 5x. Ini du per dx sama dengan 5 gitu. Sehingga dx sama dengan du per 5. Nah, kalau permisalan tadi dimasukkan nanti hasilnya 1/5 integral sin kuadrat U cos kuadrat U du. Nah, ini pakai yang ada di tabel 2.1.1 itu atau yang diuraikan di halaman 116. Jadi nanti kalau diuraikan, nanti integralnya menjadi integral setengah dikali 1 min cos 2U dikali setengah dikali 1 plus cos 2U. Ini penjabaran dari sin kuadrat U sama cos kuadrat U du. Nah, nanti setengah yang ini sama setengah yang ini bisa keluar. Jadi 1/20 integral 1 min cos 2U dikali 1 plus cos 2U du. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1 min cos kuadrat 2U. Nah, jika menggunakan rumus identitas, ini tuh bisa dijabarkan menjadi yang kayak gini. Ini menggunakan rumus identitas 2.8. Ya, sederhanakan integralnya kayak gini, integral setengah min setengah cos 4 U du. Setengahnya ini bisa
dikeluarkan, dan nanti integralnya menjadi integral 1 DU minus integral DU. Kayak gitu. Jadi nanti hasilnya 1/40 dikali U minus 1/4 sin 4U plus C. Nanti disederhanakan nanti kayak gini. U-nya nanti diganti 5X kayak gitu. Mungkin nomor 13 ada yang ditanyakan dulu. Atau mungkin bisa dilanjutkan. Ini suara saya masih jelas ya? Atau ada putus-putusnya? Masih jelas, Mas. Jelas, Mas. Gimana? Lanjut atau mungkin ya mungkin lanjut dulu ya ke nomor 14. Iya, Mas. Dilanjut dulu, Mas. Yang nomor 14 ini bentuk integrasi perpangkatan sekant dan tangen. Jadi soal integralnya integral tangen pangkat 4 2x sekant 2x dx. Nah, ini bisa ini bisa di tabel 2.1.2. Nanti tinggal dilihat bentuknya sama pangkatnya genap ganjilnya kayak gitu. Nanti tangen kuadrat 2x ini dimakatkan 2 di sekant kuadrat 2x minus 1 kuadrat sekant 2x dx. Kayak gitu. Nah, ini nanti bisa sekant pangkat 4 2x minus 2 sekant kuadrat 2x plus 1. Ini juga bisa dikalikan sekant 2x langsung. Sehingga integralnya menjadi integral sekant pangkat 5 2x minus 2 sekant pangkat 3 2x plus sekant 2x dx. Nah, ini tinggal diintegralkan satu-satu. Ini bentuknya bisa disederhanakan kayak gini. Nah, buat integralnya nanti bisa dimisalkan dulu U sama dengan 2x, sehingga du per dx sama dengan 2. Nah, ini gerakan satu-satu menggunakan rumus reduksi 2.11. Nanti setelah dimisalkan nanti misalnya kayak gini, setengah integral sekant pangkat 5 U du, nanti menggunakan rumus reduksi nanti kayak gini. Ini bisa dilihat di buku yang rumus reduksi 2 titel ini pakai rumus reduksi lagi. Nanti kalau menggunakan rumus reduksi nanti hasilnya kayak gini.
Ada yang berbohong nih. Nanti yang ini tinggal di integralan biasa yang ini ada di bentar. Yang integral sekant UDU ini sama kayak yang di halaman 119 ini di rumus 2.10. Nah, hasilnya ln sekant U plus tan U. Nah, nanti hasil integralnya kayak gini. Nah, ini buat integral yang 2, integral sekant pangkat 3 2x dx. Ini sama sih kayak yang tadi, nanti menggunakan rumus reduksi nanti hasilnya kayak gini. Nah, terus integral sekant UDU-nya ini juga pakai rumus 2.10, nanti hasilnya kayak gini. Terus buat integral sekant 2x dx, ini nanti berubah jadi setengah sekant UDU 2.10. Nah, sehingga masing-masing tadi kan udah dihitung, tinggal yang ini sama yang ini. Nanti tinggal dimasukkan, terus disederhanakan, nanti ini bisa dihitung sendiri nanti. Gimana, mungkin ada yang ditanyakan buat nomor 14 ini? Atau bisa dilanjutkan dulu mungkin? Iya, Mas. Ya, baik. Lanjut ke ya, jadi mungkin itu buat latihan satu. Lanjut dulu ke latihan. Nah, ini ada 3 per T pangkat